Halo Sobat Literasi, pernah nggak sih keuangan kalian itu menipis di tengah bulan, sementara masih banyak pengeluaran yang harus kita keluarkan? Untuk itu, saya akan meresensikan sebuah buku berjudul Cerdas Mengelola Keuangan Pribadi yang ditulis oleh Herlina Puspita Dewi pada tahun 2015 yang diterbitkan oleh Stiletto Book dengan ISBN 978 602 7572 423. Buku ini merupakan buku non-fiksi yang terdiri dari 228 halaman dengan ukuran 13 kali 19 cm. Buku ini akan menyajikan kepada kita semua berbagai tips untuk dapat mencapai financial freedom atau kebebasan finansial, di mana ia akan memaparkan kepada kita semua bagaimana cara mulai dari menyusun anggaran, mengelola rekening bank, cara mengelola pemasukan, cara mengelola pengeluaran, cara memilih asuransi, cara memilih investasi, hingga sampai pada cara kita mengamankan keuangan kita selama 1 tahun penuh. Adapun kelebihan utama dari buku ini yaitu terletak pada gaya bahasa yang digunakan oleh penulis, yang dimana gaya bahasa yang dia gunakan berbeda dari buku-buku keuangan pada umumnya, yang dimana buku-buku pada umumnya menggunakan kelebihan utama dari buku ini terletak pada gaya bahasa yang digunakan penulis. Berbeda dari buku-buku umumnya yang menggunakan bahasa yang formal, bahasa yang sulit untuk dimengerti, buku ini justru menggunakan bahasa yang sangat mudah dimengerti oleh semua orang, bahkan orang-orang awam yang kurang tahu tentang keuangan, mereka bisa lebih paham mengenai keuangan melalui buku ini. Selain itu, ada juga kelebihannya yaitu struktur yang sangat sistematis, di mana struktur yang dibuat oleh penulis dalam buku ini sangat sistematis. Setiap materi itu dimulai dari quotes, kemudian ia melakukan storytelling, memberikan akar permasalahan, memberikan solusi, hingga sampai memberikan pengujian terhadap materi yang ia paparkan melalui kuis dan juga tabel. Layaknya buku pada umumnya, buku ini juga memiliki kekurangan. Yang dimana kekurangan pertama terletak pada target pembaca yang sangat spesifik, di mana target pembacanya adalah perempuan baik yang lajang, yang berkarir, maupun yang berkeluarga. Hal ini menyebabkan para laki-laki yang ingin membaca harus berpikir 2 kali sebelum membaca karena mereka merasa buku ini bukan untuk mereka. Sementara jika kita buka-buka buku ini, maka kita bisa menemukan banyak sekali tips yang dapat dipraktikkan oleh para laki-laki. Selain itu, kelebihan yang kedua terletak pada beberapa materi yang mungkin dianggap sudah usang atau tidak valid lagi, yang dimana seperti yang kita ketahui bahwasannya buku ini diterbitkan pada tahun 2015, sedangkan sekarang tahun 2026, sehingga beberapa materi dianggap tidak valid karena banyak sekali perubahan di bidang ekonomi yang terjadi dari tahun 2015 hingga tahun 2026, yang dimana tahun 2026 sudah kebanyakan serba elektronik. Jadi, buku ini merupakan buku yang dapat membantu kita untuk menjaga atau mengelola keuangan kita agar keuangan kita tetap bertahan hingga sampai pada tanggal tua, dan bahkan kita dapat memiliki tabungan. Oleh karena itu, bacalah buku ini jika kamu ingin punya tabungan dan ingin menyelamatkan keuanganmu hingga sampai pada tanggal tua. Buku ini sangat saya rekomendasikan kepada semua kalangan, baik itu dari Gen Z maupun Gen milenial, terutama bagi mereka yang sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri agar dapat mengelola keuangannya lebih baik lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam literasi.